Jaliman kam sir jabatan kami. Benakan genang du. Mama karong berebering senda ulah ketersia senda tudung ngarakeun bulan-bulan setunggung ngade kita makesan setunggung ngade kita makesan. Shalom ras mujuah-juah man bantakrina. Selamat bergabung di podcast Malam Budaya Permata GBKP Rawamangun. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan dan yang berkenan bagi Tuhan. Nah, pada saat ini sudah bergabung bersama kita pendeta kita yang akan kita tanya-tanya detail tentang bagaimana sih menjadi keluarga yang bisa survive gitu, menjadi keluarga yang beriman, menjadi keluarga yang dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Langsung saja kita sambut, ini dia pendeta kita, Pendeta Arman Barus. Halo Pendeta, shalom. Menjuah-juah, apa kabar Pendeta? Baik. Senang sekali nih, Permata kita hebat banget ya. Hebat, puji Tuhan ada kesempatan Pendeta. Gimana Pendeta kesehariannya, aktivitasnya? Ya, saat ini sekarang saya lebih banyak fokus menulis ya. Oh, menulis. Menulis saja sekarang. Lagi menulis buku apa Pendeta? Sekarang ini saya sedang fokus itu Mazmur Ratapan. Waduh. Dalam Mazmur itu ada Mazmur pujian, ada Mazmur Ratapan. Mazmur Ratapan itu Mazmur penderitaan itu. Oh, oke. Jadi bagaimana orang menyelesaikan penderitaannya. Justru di Mazmur banyak diajarkan. Oke, agak berat. Dengar kata penderitaan tuh kayak gimana gitu, langsung feel-nya gitu Pendeta. Oke, kita langsung aja ke topik bahasan kita nih Pendeta. Kan tujuan kita hari ini adalah berbicara tentang keluarga Kristen yang takut akan Tuhan gitu Pendeta. Sebelumnya kan ini kita mau bikin ini karena berkaitan dengan konseling pranikah gitu. Nah, sepenting apa sih Pendeta konseling pranikah untuk anak-anak muda Kristen? Konseling pranikah itu kan pada dasarnya untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan mereka. Pertama mempersiapkan mereka saling mengenal, ya. Jadi mungkin dalam komunikasi waktu masa perkenalan, pacaran begitu, ada hal-hal yang mereka belum bisa terbuka. Dalam konseling itu didorong, dibantu supaya mereka bisa saling terbuka satu sama lainnya. Itu yang pertama. Jadi menolong mereka untuk saling mengenal sesamanya. Yang kedua adalah untuk ditolong apa-apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Ini akan terjadi. Ini yang kalau ini terjadi kira-kira beginilah yang akan dilakukan ya. Jadi responnya tentang apa-apa aja yang mungkin akan terjadi ke depannya gitulah ya Pendeta. Iya, betul. Jadi seperti mempersiapkan satu fondasi lah ya bagi kehidupan satu keluarga. Jadi menarik sih itu ya. Oke Pendeta. Oke, sebelum berbicara lebih detail tentang isi pranikah itu sendiri, kan kami nih sebagai anak muda, sebagai Permata seringkali berpikir gitu, kami boleh nggak sih atau sah-sah aja nggak sih seorang Permata, seorang pemuda Kristen itu berpacaran atau menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita Pendeta? Itu tidak bisa pacaran dengan orang berbeda keyakinan, itu nggak bisa dihindarkan. Ya, karena kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Betul. Ya, majemuk baik dalam suku dan keyakinan gitu. Kalau menurut saya, ini pandangan saya ya. Nah, kalau masih sebatas pacaran sih nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa kan berkenalan begitu ya, dan juga mengenal kepercayaan mereka masing-masing. Ya, kemudian putuskan. Mau Dia kemana mau kemana gitu. Apa next stepnya, karena nggak mungkin jalan berdua berbeda gitu. Iya, itu kan seperti perahu dua nahkodanya. Iya, nggak mungkin ya. Jadi selama berkenalan tuh ya nggak apa-apa juga mempelajari agamanya, kepercayaannya, dan dia juga mempelajari kepercayaan kita, kemudian putuskan. Ya kan? Yang mana yang harus benar-benar emang ditekuni juga gitu, nggak asal ikut tapi biar udah ada di KTP gitu kan Pendeta, tapi benar-benar kemana pilihannya
itu yang ditekuni gitu kali ya pendeta. Iya, itu yang apa namanya, yang saya rasa itu pandangan saya lah, ya, pendapat saya pribadi seperti itu. Jadi kalau masih sebatas pacaran sih, saya kira apa masalahnya gitu, ya kan? Oke pendeta. Oke, nah kita mulai masuk di pendeta ke obrolan kita tentang pernikahan Kristen gitu. Nah, apa sih pendeta kata Alkitab, kata firman Tuhan tentang pernikahan Kristen itu pendeta? Ya, jadi ada dua ya, ada dua hal kita ingat di sini ya. Pertama, Alkitab menegaskan ya bahwa pernikahan itu adalah rencana Allah, ya, itu desain Allah bagi manusia. Tapi juga kemudian Tuhan Yesus juga berikutnya kemudian mengatakan tidak menikah itu juga adalah desain Allah. Ya, jadi dua hal ini mesti kita pahami dulu gitu ya. Jadi itu bukan dua hal yang satu lebih baik dari yang lain, tidak. Nggak ada kata harus gitu ya pendeta? Tidak, gitu ya. Karena dua-duanya adalah itu diterima sebagai bagian dari rencana Allah. Ya. Menikah, tidak menikah, itu betul-betul putuskan sendiri, doakan bahwa memang itu keputusan saya. Hanya sebagai orang karo, itu pressure-nya, tekanannya untuk menikah itu kuat gitu. Bukan orang karo doang kayak. Jadi semua yang udah kerja gitu pertanyaannya kapan? Bertanya cuman kapan, tapi kok kayaknya pressure gitu ya. Jadi, ya padahal menikah tidak menikah itu juga bagian dari rencana Allah, ya kan? Justru orang Kristen zaman dulu itu mengatakan kalau tidak menikah itu lebih rohani daripada yang menikah gitu. Dan sampai sekarang itu ada beberapa gereja kan masih mempertahankannya. Ya, benar. Ya. Jadi saya kira selibat gitu istilahnya. Iya, jadi bagi saya baik menikah tidak menikah ya, yang penting dia tahu ini kehendak Allah bagiku. Dan menghidupi kehendak Allah itu dengan benar gitulah ya pendeta. Iya. Maksudnya bukan berarti ketika nggak menikah semena-mena juga di kehidupan, aku kan nggak punya keluarga jadi sesuka hatiku, tapi benar-benar menghidupi rencana Allah itu gitu ya pendeta. Betul, jadi jangan menikah karena semua orang menikah, iya. Gimana nanti kalau saya nggak menikah gawat nih gitu kan? Iya, betul, jangan betul. menikah bukan karena ikut-ikutan gitu. Jadi dia menikah betul. Memang saya putuskan untuk menikah gitu. Ya. Oke. Jadi benar-benar harus menggumulkan terlebih dahulu tentang pernikahan itu dan akan seperti apa ketika menikah gitu nggak pendeta? Masalahnya Termasuk, kan cinta itu kan datangnya Tiba-tiba. nggak bisa diduga ya. Betul. Dan cinta itu kan Alkitab mengatakan kuat seperti maut. Wah iya benar. Maut benar, aja benar. kita nggak bisa melawan. Mana siapa yang bisa dari kita melawan maut? Nggak ada kan? Lebih kuat dari itulah cinta. Wow. Jadi memang nggak bisa dilawan gitu. Jadi kadang-kadang kalau udah terbawa ke situ ya udahlah, hanyutlah di dalamnya. Iya, benar. Ya. Makanya ada istilah bucin gitu ya, budak cinta, ada istilah cinbu, cinta buta gitu Ya, ya. itu. Jadi semuanya emang cinta itu sebesar itu kuasanya gitu. Jadi bisa mempengaruhi orang-orang sebesar itu juga gitu ya pendeta. Betul. Justru itu kalau orang putus cinta kan ada yang banyak juga yang bunuh diri kan. Iya. Lebih kuat dari maut itu. Ya. Malah bisa menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang nggak baik juga gitu. Jadi tergantung gimana cara kita menyikapi segala sesuatu tentang cinta itu kali ya. Betul. Cinta itu bisa membangun kita tapi bisa merusak diri. Oke, Ya. oke. Emang sebesar itu kuasa cinta. Oke pendeta, kita sudah mulai nih. Tadi kita udah berbicara tentang apa sih kata Alkitab tentang pernikahan, dan itu balik lagi dua-duanya itu adalah rencana Allah dan gimana kita menghidupinya dengan benar keduanya gitu. Nah, ketika kita menikah di firman Tuhan dibilang kalau seorang lelaki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan pasangannya menjadi satu daging gitu pendeta. Gimana sih penjelasan tentang ayat ini? Seberapa jauh kita meninggalkan keluarga kita, bisa dibilang seperti itu, dan benar-benar menyatu dengan pasangan kita pendeta? Ya, bagus sekali nih ya. Sudah langsung kepada apa yang isinya Alkitab ya. Benar, tadi itu sudah langsung disebutkan apa yang menjadi rencana Allah bagi keluarga. Ya. Jadi ada 3 fondasinya kalau kita baca teks itu. Yang pertama adalah dikatakan ya laki-laki. Tidak dikatakan dalam teks itu perempuan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tidak. Tapi dikatakan apa? Laki-laki
meninggalkan ayah dan ibunya. Itu yang pertama, ya. Yang pertama ini adalah aspek pernikahan itu adalah publik, peristiwa yang bisa kelihatan. Jadi bukan rahasia, tidak ada pernikahan rahasia gitu. Ya, ini pernikahan publik yang diketahui oleh Semua banyak orang orang. tahu gitu. Ya, seperti laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah unsur tadi kan langsung dikatakan ya, bersatu dengan istrinya. Ya, bersatu dengan istrinya itu seperti dua kertas yang disatukan, yang tadinya berbeda dari latar belakang yang berbeda disatukan, dan ini nggak bisa dipisah lagi karena seperti kalau kertas saya satukan begini, kalau dipisah pasti merusak satu yang dengan bagian lain ya. Nah, itu aspek apa? Itu aspek cinta, bersatu dengan istrinya. Kemudian yang ketiga itu dikatakan menjadi satu daging. Ya, apa artinya menjadi satu daging? Menjadi satu daging ini adalah relasi seksual. Ya, jadi kalau kita lihat fondasi daripada, kalau saya boleh saya gambarkan seperti satu kemah begitu ya, satu kemah yang punya 3 sisi, gitu kan? Sisi yang pertama itu mulai dari publik. Ya, pernikahan publik diketahui oleh umum. Yang kedua cinta, ya. Baru yang ketiga seksual, ya, relasi seksual, gitu ya. Jangan dibalik urutannya, ya kan? Jangan dibalik, seksual dulu, baru cinta atau baru umum menikah, gitu. Nggak bisa. Ya. Bisa juga orang mengatakan toh pendeta kan bentuknya kan segitiga juga. Yang penting tiga-tiganya ada gitu. Betul. Cuman kalau itu dibalik, ya, pastilah bukan itu desain Allah. Ya kan? Itu sama seperti engineer-nya itu mendesain mobil itu, ini bahan bakarnya adalah katakanlah premium. Kita merasa bukan premium, banyak air kok di sini gitu. Kita isi air, rusak. Nggak bisa jalan gitu ya rusak gitu. Jadi kalau mulai dengan itu kan itu banyak ya, bukan di Indonesia ini ya, orang mengatakan ya itu kan menikah itu seperti apa ya, kita mau beli mobil, kita mesti uji coba dulu, test drive dulu. Gitu. Itu mobil, ini kan bukan mobil, ini kan orang. Jadi jangan test drive dulu. Kenapa? Itu akan mengakibatkan salah satu kebencian. Muncul kebencian dari salah satu pihak gitu. Dari salah satu pihak. Ya, dan salah satu pihak itu benci dan satu pihak merasa rendah juga bisa. Aku ini rendah gitu, banget gini. Ya kan? Aku ini seperti apa begitu. Jadi karena desain Allah bukan seperti itu ya. Jadi relasi seksual itu didesain Allah itu di dalam keluarga. Kalau di luar kemah tadi pasti bermasalah. Ya, pasti jadi persoalan begitu. Jadi mulai dulu dengan yang tadi itu ya. Yang umum. Yang umum. Jadi kalau yang umum ini ya itulah tadi masa pacaran lah, ya, masa perkenalan gitu ya. Di mana kedua belah pihak keluarga itu saling mulai mengenal, mendukung juga gitu ya. Ya, itu 3 fondasinya, ya, seperti kemah gitu. Oke, berarti harus diketahui umum dulu, baru cinta tadi, baru kita bisa bagian daging tadi ya, pendeta, hubungan seksual. Betul, ya. Jadi yang sering jadi masalah dalam keluarga itu adalah begini. Dia membuat pesta yang besar sekali. Unsur publiknya kan, pesta yang mengundang 2.000-5.000 orang. Wow, hebat ya. Grand begitu. Grand. Tapi dalam perjalanan unsur yang kedua, cintanya mulai pudar. Itu kan bermasalah itu. Ya kan? Mulai pudar gitu. Biasanya itu 5 tahun pertama. Wow. Oke. Ya kan? 5 tahun pertama pun udah mulai pudar ini. Udah kejadian itu. Udah kejadian ini, mulai pudar gitu ya. Kenapa? Ini kan sesuatu yang mesti dirawat. Ya, harus dipupuk, harus disiram, dikembangkan. harus bertumbuh iya. gitu ya, pendeta. Itu kan cinta yang pertama itu kan yang kuat seperti maut itu kan
waktu awal-awal itu. Bahkan mungkin itu kejadiannya sebelum menikah gitu. Apalagi di orang Karo di waktu mempersiapkan pernikahan pun kadang aduh gitu. Itu ya. Jadi ininya kuat, ininya mulai lemah. Atau satu lagi begini. Oke, karena tadi dia mulainya dari bawah ini ya, relasi seksual ini, baru masuk di sini, baru masuk ke di sini ya. Ini jadi masalah gitu. Ya, jadi persoalan. Jadi dalam konseling pranikah itu soal-soal hubungan suami istri itu juga ya, kesehatan di gereja kita diajarkan, itu dokter juga yang mengajarinya gitu betul. ya. Itu pun akan kita lakukan di sesi berikutnya, pendeta. Iya, jadi ditanyakanlah di sana apa semuanya gitu secara terbuka ya. Supaya itu jangan menjadi persoalan. Karena masalahnya itu adalah kalau di sini oke lah, ini sudah selesai. Masalah keluarga itu ada bagian ini, ya, dan bagian yang hubungan suami istri tadi. Dua inilah yang jadi persoalan, ya. Sisi yang ini. Karena yang sisi umum ini sebenarnya di awal aja kan, pendeta. Maksudnya yang umum ini ketika kita saling mengenal tadi, terus kita udah bikin pesta yang tadi besar-besaran gitu. Isinya, maksudnya dalamnya kan setelahnya bagian dari keluarga ini dan bagian hubungan suami istri tadi gitu kan. Betul. Kalau bagian ini biasanya setahun 2 tahun pertama itu jadi masalah. Kenapa? Orang tua itu nggak yakin dia, nggak yakin dia anakku ini bisa dipelihara sama dia gitu. Bisa nggak sih ku lepas anakku maksudnya dirawat sama dia gitu. Nggak ngerti dia nih anakku ini bagaimana ya kan? Karena rasa sayangnya kepada anaknya ini nggak mau dia lepas. Sehingga di dalam keluarga itu seperti kapal punya 2 kapten. Ya. Jadi bingung kan? Di drive sama keluarga, di drive sama suami. Jadi itu sebenarnya bukan karena apa ya? Karena mereka sayang sama anaknya gitu. Ya, jadi dia nggak yakin pasangannya itu bisa memelihara anaknya ini sehingga dia merasa ya sebagai orang tua harus turut campur tangan ke dalam, mengurusi semuanya gitu ya. Jadi masalah lah. Jadi persoalan. Mungkin itu solusinya kita sebagai pasangan nantinya harus proof gitu, harus nunjukin ke orang tua kalau kita bisa nih jalanin berdua nih gitu, nggak harus terus-terusan diatur tetek bengeknya sama keluarga gitu kali ya pendeta. Jadi dengan mereka melihat kita bisa jalan bareng berdua seia sekata gitu, jadinya mungkin campur tangan dari keluarga tadi bisa lebih diminimalisir. Betul. Jadi kalau dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya itu bukan berarti dia menelantarkan orang tuanya, bukan itu maksudnya. Ya maksudnya di sini adalah baik orang tua maupun pasangan ini sama-sama tahu bahwa mereka sekarang sudah berada di perahu cinta yang beda gitu. Ada lagunya tuh sekarang ya. Perahu cinta gitu ya. Ada di perahu cinta. Nah, ini dalam perahu cinta ini kan kata lirik lagu itu antara kamu dan aku gitu. Iya, betul. Tapi bukan berarti dia menelantarkan, menolak orang tuanya, tidak. Justru tanggung jawabnya lebih berat. Kenapa? Dia punya sekarang dua orang keluarga. tua. Iya, betul. Ya, dua-dua sama-sama tidak boleh ada perbedaan, sama-sama harus dirawat, harus diperhatikan begitu ya. Jadi jangan satu perahu itu ada 2 kapten. Itu pastilah masalah. Iya. Oke, pendeta. Nah, di samping itu nih pendeta, setelah kita misalnya udah tahu nih berumah tangga, meninggalkan keluarga kita, terus kita menyatu dengan pasangan kita. Nah, tadi kan intinya kita berdua nih dengan pasangan kita gitu. Yang sering juga muncul dan yang tertulis di Alkitab juga adalah yang suami akan menjadi kepala, yang istri akan menjadi penolong gitu. Nah, itu seperti apa pendeta? Sejauh apa ini gitu? Karena kan banyak juga yang kita tahu segala sesuatu itu kita bisa sharing kok, segala sesuatu itu kita bisa lakukan bareng-bareng. Itu gimana? Ya, itu ayat yang paling disukai oleh bapak-bapak ya. Nah, itu dari Efesus ya, itu betul. ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi dia lupa. Di situ ada lanjutannya seperti kepada Tuhan. Ya. Dari teks itu dikatakan ya sama seperti gereja itu tunduk kepada Kristus, ya kan? Oleh kenapa? Oleh karena Kristus mengasihi gereja. Ya. Jadi
Kita lihat di sini ya. Jadi Kristus ya kan mengasihi gereja. Jemaat. Kemudian apa respons jemaat? Jemaat meresponsnya dengan tunduk. Oke. Jadi tunduk itu adalah respons kepada kasih. Gitu ya. Oke, sekarang saya tanya gini ya. Ini kan Kristus jemaat. Ini kasih. Ya, baru kemudian respons tunduk. Kalau misalnya ya tidak ada kasih tadi nih, bisa nggak respon tunduk? Ya. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tapi seandainya kalau ini kasih tidak ada respon tunduk, kan bisa juga. Nggak mesti kan? Ya. Ya kan? Jadi respon itu kan reaksi ya pendeta. Ada Iya. aksi dan reaksi kan di situ gitu. Jadi walaupun kita tidak tunduk kepada Kristus, kadang-kadang kan kita juga nggak taat kepada Kristus, betul nggak? Tapi apakah Allah tetap Kristus mengasihi kita berhenti gitu ya? mengasihi? Kan tidak. Iya. Ah, dan itu yang kemudian dijelaskan Paulus sejajarnya ini suami dan istri. Oleh karena itu, kalau suami tidak mengasihi istri, sebenarnya istri nggak perlu tunduk. Ya. Jangan harapkan istrimu tunduk. Jangan harapkan. Kalau Dan nggak nggak perlu dikasih gitu. Dan nggak perlu bahkan gitu Iya, ya. sebaliknya juga. Kalau istri ya tidak tunduk, suami jangan berhenti mengasihi. Sama seperti Kristus tadi kan? Inti utamanya kasih itu dulu gitulah ya pendeta. Betul. Jadi jangan tunduknya, jangan ayat itu terus Dipatahkan. Bagian yang mana menangin gua itulah yang Iya, tekanin ditonjol-tonjolkan gitu. gitu. Jadi itu Oke. tunduk itu adalah respons kepada kasih. Jadi sebenarnya kalau nggak ada kasih, ya nggak usah tunduk. Ya nggak usah tunduk kalau emang kerjaannya menekan gara-gara dibilang tunduk ya. Iya, memang itu antara tunduk dan tanduk itu nggak terlalu jauh bedanya. Oh iya betul. betul. Tapi yang diminta kasih bukan tanduk, Oh iya tunduk. betul. Gitu. Harus mengasihi dulu pokoknya intinya gitu ya lah Betul, pendeta. iya. Inti dari suatu hubungan suami istri itu adalah kasih gitu. Iya, suami yang mengasihi istri pertama itu baru istri meresponsnya dengan tunduk. Oke. Kalau masalah yang penolong tadi pendeta, aku akan menjadikan seorang penolong bagimu gitu kan. Seringkali tafsirannya adalah istri ini tugasnya nolongin suami gitu. Itu gimana pendeta? Kalau kita lihat di Kejadian ya, itu betul. Betulnya itu begini ya. Coba lihat, Adam itu diciptakan dari mana? Dari debu tanah kan. Perempuan diciptakan dari mana? Dari Adam. Iya. Mana lebih sulit menciptakan dari apa istilah tulang rusuk dengan dari tanah? Buat Tuhan kan yang sulit pendeta. Tapi kalau kita berpikirnya mana penciptaan yang lebih sophisticated gitu, yang lebih Dari tulang rusuk lah pendeta. itu. Jadi sebenarnya laki-laki lebih rendah sebenarnya ya. Waduh, dari hati-hati nih perempuan. yang laki-laki. Iya kan? Karena laki-laki cuma dari debu tanah. Dihembuskan aja napasnya udah. Dihembuskan napasnya. Nah, tapi Tuhan tidak melihat begitu. Untuk perempuan ini Tuhan kasih ekstra gitu ya. Sesuatu yang rumit, complicated lah ya, sophisticated, diciptakanlah ini perempuan. Mungkin karena penciptaannya complicated itu makanya memahami wanita itu pun juga complicated. Ya memang jadi sulit. jadi rumit. Jadi mengerti wanita itu memang hal yang perlu dipelajari gitu ya pendeta. Rumit lah. Jadi rumit gitu. Serumit penciptaannya gitu. Serumit ya. penciptaannya. Jadi jangan kita heran kalau perempuan ini kok rumit. Ya memang rumit, penciptaannya juga sudah rumit gitu ya. Jadi kenapa ya dalam arti itu kita mengatakan ya laki-laki ya memang perlu penolong dia karena memang dia nggak terlalu lemah. Dia lemah dia. Dan iblis itu tahu. Oh iya. Dia tahu. Oleh karena itu kalau dia menggoda Adam, Hawa pasti akan menolak. Belum tentu terpengaruhi Belum sama Adam terpengaruh, gitu. gitu. Ya, makanya dia tahu yang paling apa di sini adalah Hawa, sehingga itu Adam ya disuruh makan ya makan aja. Harusnya kan Adam bisa bilang begini, Kenapa? ingat lo, ini kemarin Tuhan Allah bilang kita nggak boleh gitu. Dia nggak ada mikir gitu kan.
Nggak ada mikir nggak ada malah ya, mikir Bang. lagi. Pokoknya apa kata wah udah ikut aja kan. Itu menunjukkan itu. Saudara powernya lebih powerful wanita gitu. Timurnya Oke. pada marah. Oke, berarti untuk maksudnya untuk penjalanan, maksudnya untuk menjalankan rumah tangga nih pendeta. Peran-peran itu sebenarnya seperti apa gitu pendeta? Ya, perannya itu kan kalau kita bicara peran dalam rumah tangga itu kadang-kadang masing-masing budaya berpengaruh berbeda-beda ya. Jadi misalnya budaya yang posisi pada laki-laki, ada juga budaya yang posisi pada perempuan. Nah, itu perannya nanti masing-masing berbeda gitu ya. Jadi kalau saya kasih prinsipnya aja ya, karena ini mencakup budaya masing-masing ya. Betul. Prinsipnya General adalah baik laki-laki maupun perempuan itu setara dia. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain, sama. Betul. Ya, oleh karena kesamaan itulah makanya perannya itu masing-masing didiskusikan, dibicarakan, ya. Sambil contoh, ya kan? Kalau misalnya kita lihat budayanya di Inggris ya, itu laki-laki memang dia ada di dapur. Oh, aku baru tahu ini. Iya di dapur dia kan nggak ada masalah gitu. Dia sama-sama menolong gitu. Tapi coba kalau di Indonesia, misalnya saya di Kaban Jahe gitu, saya di dapur, wah itu bisa Dimarahin sama bisa mertua. rame ya kan, bisa rame gitu di gereja ya kan, bisa rame gitu. Kalau di Jakarta mungkin nggak terlalu lah. Maksud saya perannya itu tergantung kepada keberadaan di mana dia berada, ya. Jadi misalnya kalau kedua pasangan itu ada di Eropa, di Inggris begitu ya, orang agak aneh kalau melihat suaminya itu tidak ke dapur, Ngapa-ngapain gitu ya. ngapa-ngapain gitu, orang agak aneh gitu. Itu kan budaya ya, Iya, peran betul. masing-masing begitu ya. Jadi didiskusikan dan disesuaikan juga dengan di mana kita berada gitu ya pendeta. Iya. Karena kan kalau orang Karo pun sekarang yang udah mulai terbuka mungkin pikirannya udah mulai merasa dan udah mulai mengimplementasikan emang keluarga itu ya bersama gitu, apapun itu tanggung jawab berdua gitu, bukan yang satu lebih berat dibanding yang lainnya gitu ya. Iya, Itu iya, betul. prinsipnya yang tadi pendeta jelaskan gitu. Nah, untuk menjalani keluarga yang harmonis gitu pendeta, apa-apa aja sih yang harus dilakukan gitu pendeta? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Harmonis apa yang harus dilakukan, ya kan? Mulai dengan kan setiap keluarga itu kan kita kan kalau zaman dulu orang bertanya, kenapa kamu menikah? Ya dijodohin gitu kan. Nah, sekarang ini kan jarang kita Yang dijodohin. jodohin begitu ya. Cari sendiri gitu. Nah, nggak salah juga, bagus juga itu kalau dijodohin menurut saya gitu ya. Jadi jangan mengatakan Anti. aku bebas Iya, gitu ya, iya, tidak. anti. Dijodohin itu bagus juga menurut saya gitu ya. Tapi umumnya sekarang ini orang mengatakan, kenapa kamu menikah? Karena saya cinta, ya kan? Oke, itu fondasinya. Oke, kalau itu fondasinya, itu dasarnya, inilah yang kemudian harus dikembangkan, dipelihara. Misalnya kalau saya pakai istilah mobil lagi ya, mobil, itu kan sudah dibuat itu, setiap berapa bulan sekali itu, 6 bulan sekali gitu kan, ada apa namanya itu, di servis, Ya, ada servis begitu kan, Ganti reguler, oli ganti gitu. semua itu kan, itu, begitu juga pernikahan, mesti ada servisnya. Diservis 6 bulan sekali atau apa begitu, mesti ada lah, ganti oli lah, apa ya, gak semua itu ya, Harus dipelihara betul-betul lah, dirawat dipelihara. gitu ya. Jadi jangan pendeta. kita mengatakan take for granted gitu, Oh, otomatis udah cinta semuanya. nih, udah biarin aja, Iya, jalan gitu aja Ini gitu. tadi yang seperti tadi nih, 5 tahun ini pasti akan apa? Memudar, Terkikis ya. pasti akan luntur, ini jadi masalah gitu. Kalau Ya? nggak dipupuk terus tuh gitu ya pendeta. Iyalah, pastilah, iya kan? Iya, Karena benar-benar. apa? Kenapa harus dipupuk? Oleh karena begini, awalnya itu cinta itu kan dianggap emosi, dia menyentuh Emang emosi sih. emosi, kan? Rasa gitu. rasa, ya kan? Lama-lama kan dia bilang, gua nggak ada rasa lagi sama dia. Aduh, gitu. ini yang Iya kan? sakit ini. Sebenarnya kan kalau dia masih berpikir cinta pada tataran rasa, belum di sini, belum dalam kan itu. Iya betul, belum Dari- tertanam gitu ya pendeta. Betul kan, kasih itu kan Tuhan Yesus
Allah kan nggak bilang begini kepada manusia, aduh kasihan deh mereka itu, nggak kan? Apa yang dilakukan? Berbuat, bertindak. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar rasa, itu tahap awal, bukan hanya sekedar tahap kognitif kita, ya rasio tapi kita. benar-benar udah actionnya kita Udah action. gitu. Kalau sudah sampai ke tahap itulah harus dikembangkan, harus dilatih, di apa namanya ya, Dirawat tadi lah, dirawat tadi lah ya, di servis gitu ya, dirawat, diservis, dilatih, dikembangkan sehingga itu menjadi dua kehendak yang kuat dalam cinta. Dua kehendak yang kuat di dalam cinta. Iya, jadi jangan hanya dua perasaan. Kalau namanya rasa kan berubah-ubah. Betul. Tergantung ini kan. Kalau misalnya bulan ini dia dapat bonus, ya cintanya kuat, rasanya kuat ya kan. Kalau nggak ada, coba. Oke. Nah, cara memupuknya tadi nih pendeta, yang seperti apa sih gitu cara merawatnya ini? Misalnya kan, apakah harus ada waktu, maksudnya setelah berkeluarga pun tetap ada waktu pacaran lagi, atau apa-apa aja gitu pendeta? Ya. Contoh-contoh. Itu banyak sih yang mengatakan begini cara merawatnya ya. Nah, kalau menurut saya cara merawat yang pertama adalah kita harus ke sumbernya. Ya kan? Ke Allah lagi. Sumber dari cinta itu siapa? Allah. Jadi kita harus belajar. Jadi sebenarnya keduanya belajar bagaimana kasih cinta itu dari sumbernya. Jadi jangan dari bukan sumbernya. Yang lain, nyari yang lain pasti gitu. keliru lah. Oleh karena itu ya, menurut saya hal yang pertama yang dilakukan oleh kedua pasangan itu adalah mulai berdoa bersama. Ya, kemudian beribadah bersama. Ya sesederhana itu aja lah. Ya, nanti kalau dalam sudah waktunya kemudian mereka mulai melayani bersama di gereja. Wow. Ya. Ya sederhana itu. Jadi nggak usah kita rumit-rumit lah. Memang ada orang mengatakan merawat cinta itu harus melakukan A 1 2. Ya boleh-boleh saja menurut saya, ya. Tapi yang paling fundamental adalah Kembali ke asal cinta itu. berdoa bersama. Artinya kan kalau dia berdoa bersama kan berarti ada Allah hadir di situ. Yes. Ya kan? Kemudian dia beribadah bersama. Ya bisa di rumah, bisa di gereja. Gitu ya. Nanti kalau sudah merasa ya mulai melayani bersama. Oke. Ya seperti itulah. Ya. Jadi balik-balik ke sumbernya gitu ya pendeta. Kembali ke Gimana kita, sumber. gimana kita berserah juga tentang rumah tangga kita ke sumbernya itu, sehingga kita tetap ingat nih kita dasarnya awalnya apa gitu kan. Jadi kasih yang kita pelajarin yang datangnya dari Allah itulah juga yang terus kita kembangkan dalam kehidupan rumah tangga. Betul, itu dia ya. Oke, nah kita tuh udah ngomong nih tentang keharmonisan pendeta. Kan di rumah tangga itu juga pasti akan ada perselisihan. Nah itu gimana pendeta? Itu bukan pasti. Memang itu harus harus ada perselisihan karena ini dua kehendak yang berbeda, latar belakangnya berbeda ya, pendidikannya juga beda ya, disatukan dalam satu rumah ya pasti beda lah, ya kan, pasti itu berbeda. Cuman kita harus pahami ya, Allah kita itu adalah Allah yang suka dengan perbedaan. Ya, makanya dia menciptakan beragam suku bangsa. Betul. Ya. Mana lebih indah? Pelangi atau cat tembok putih? Pelangi. Iya, yang berwarna. Berwarna. Gitu. Jadi perbedaan itu bukan faktor yang memisahkan, tapi perbedaan itu adalah faktor yang memperkaya. Nah, jadi sekarang bagaimana mereka melihat perbedaan itu sebagai suatu kekayaan? Bukan perbedaan itu sebagai sesuatu yang memisahkan. Ya, kalau perbedaan itu sebagai sesuatu yang memisahkan ya nggak lama pasti udah pisah lah. Pasti karena berbeda. Betul, ya, cara makannya aja beda. Cara tidurnya aja beda, ya kan? Ada yang ngorok, gitu kan. Semua beda gitu. Satu dia suka pedas, yang satu nggak suka pedas. Kan udah rumit tuh makan aja gitu. Ya kan? Ya solusinya ya buat cabenya di luar lah gitu. Sambal pisah gitu. Tetap ada, jadi dia bisa makan pedas gitu. Jadi cara
Cara odol giginya aja beda. Satu pencet di tengah, satu pencet di belakang. Iya ya itu malah sering jadi masalah juga ya. Ketika ujungnya udah habis kok ini belum nggak bisa keluar lagi gitu. Iya. Jadi Oke. perbedaan itu apa namanya? Memperkaya gitu. Bukan memiskinkan. Mungkin dengan adanya perbedaan itu kita juga harus belajar kompromi kali ya pendeta di rumah tangga gitu. Jadi nggak semuanya harus sama sesuai dengan keinginan kita, tapi gimana kita juga bisa belajar untuk sama-sama nih ngebentuk rumah tangga ini untuk bisa jalan bareng-bareng dengan perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Betul. Jadi misalnya contohnya ya kan, itu Nora dia suka ikan mas, Arsik. Saya karena dari kecil itu punya kolam ikan, saya nggak suka lagi. Oh ya udah Ya kan? anti gitu sama ikan. Ya udah Udah muak duluan Iya. gitu. Apa itu jadi masalah ya? Enggak lah. Ya kalau Nora mau makan ikan mas, Ya, terus tadi ya saya bisa boleh cari yang lain cari lagi. masak yang lain lagi gitu ya pendeta. Sekarang kan Oke, gampang, oke. ya kan kita tinggal order aja. Iya kayak sambal tadi lah istilahnya. Kalau memang ada satu yang suka pedas, satu yang nggak tahan pedas lah kita bilang. Ya itu tadi solusinya, sambalnya kita pisah gitu. Iya. Jadi ketika yang nggak suka pedas bisa tetap menikmati, yang suka pedas pun ada nih sambal yang bisa ditambahkan untuk bisa lebih Betul. menikmati. Nanti makin lama makin tua ya, nggak bisa makan garam, ya kan? Karena kalau makan kolesterol, garam tensinya ya, naik, ya kan? Jadi gimana tuh solusinya? Ya garamnya dipisah aja, atau makanannya satu dibuat yang nggak pakai garam, satu yang pakai garam gitu. Ya memang jadi lebih rumit lah. Iya. Atau biasanya banyak orang tua itu kan suka gula, diabetes kan? Nah, pasti udah menjadi masalah lah. Satu misalnya diabetes, satu enggak. Kan Nasi juga kan jadinya. jadi persoalan. Jadi masalah kan gitu. Jadi jalan tengahnya gimana kita menyikapi hal-hal sederhana itu mungkin ya pendeta, karena kan perselisihan ini seringkali datang dalam hal-hal sederhana sebenarnya. Jadi gimana kita ngeresponnya juga, menyikapinya sampai kebutuhan dua orang ini tetap tercukupi tapi tidak mengesampingkan salah satu dari Iya, keduanya. oleh karena itu bagi saya ya, tidak masuk akal kemudian orang mengatakan pendeta kami harus pisah. Kenapa kalian pisah? Perbedaan kami terlalu banyak gitu. Bagi saya itu nggak masuk akal. Memang berbeda. Iya. Emang nggak sama. Nggak sama ya kan? Orang Sama. kembar aja nggak sama. Sama, gitu. iya kan? Ini dari orang tua yang berbeda, latar belakang yang berbeda, diharapinnya jadi sama tiba-tiba. Iya, nggak gitu. bisa. Oke, Iya, oke. menurut saya. pendeta. Iya. Oke, dan dalam perselisihan itu gitu seringkali maksudnya ada kasus-kasus yang ujung-ujungnya kayak tadi yang pendeta bilang kami nggak bisa bareng nih, kami harus pisah gitu, dan akhirnya meminta kepada perceraian gitu pendeta. Apa sih pendeta kata firman Tuhan tentang perceraian? Alkitab kalau kita lihat dalam desain tadi yang kita baca itu ya Nggak tidak ada disebutkan. Ya, itu artinya bahwa perceraian itu bukan dari desain Allah. Tapi ini kan manusia yang berdosa. Nah, jadi waktu masa Musa juga ya boleh gitu diizinkan. Pada waktu masa Tuhan Yesus juga ya itu hal yang terjadilah gitu ya. Itu tidak bisa dihindarkan juga ya. Jadi kita di sini bukan berarti bilang boleh tidak boleh. Tapi seperti saya katakan tadi ya, Prinsipnya. ya itu kan pernikahan seperti mempersatukan dua pribadi ya, ini kertas ya, kita jadikan satu, ya kan? Kita Ditempel, lem dia, ya, udah kita lem dia jadi satu, terus kita mau pisahkan, pasti merusak salah satu, betul nggak? Betul. Merobek salah satu, Bahkan dua-duanya ya pendeta. pasti dua-duanya. Iya. Jadi kalau siap dengan itu ya silahkan aja, kalau nggak siap ya jangan. Oke. Nah, dan juga yang paling rusak nanti di sini adalah anaknya. Ya, korban jadinya. Mas korban gitu ya. Jadi itu ingat aja ya, apa yang telah disatukan tadi itu seperti dua kertas begini dijadikan satu. Kalau mau memisahkan dua kertas yang sudah disatukan tadi ini Harus ada yang terluka. Pasti ada yang terluka. pasti. Gitu. Nah, kalau nggak siap ya jangan. Kalau siap silahkan. Ya, makanya dari awal ya jangan sampai ada jangan sampai ada tujuan ke sana gitu. Emang dari awal ya udah kita udah bareng, kita pupuk bareng-bareng, kita rawat bareng-bareng sampai hal-hal kayak gitu tuh
bisa kita hindarkan lah gitu ya pendeta. Betul. Jadi Oke. dalam keluarga ini seperti yang saya bilang tadi ini ya, kalau ini mungkin 2-3 tahun pertama lah gitu ya. Tapi lama-lama nanti kedua orang tua merasa ya betul itu udah satu kapten yang baru dia. Jadi kadang-kadang orang tua itu merasa anaknya itu masih kecil. Dicampurin terus. Iya masih kecil dianggapnya gitu, masih aduh anakku ini masih kecil gitu. Tapi begitu nanti sudah dilihatnya ya anakku ini udah besar rupanya, mungkin dia akan mau gitu ya. Tapi yang jadi persoalan tadi nih ya, soal cinta tadi ini dan soal relasi seksual tadi ini ya. Ini jadi masalah gitu. Ini jadi masalah. Biasanya persoalan relasi seksual ini muncul ya karena yang aspek tadi ini mulai luntur. Sehingga dia melihat, waduh cantik juga ya, ganteng juga ya, udahlah jadilah. Kalau udah pihak ketiga lebih rumit lagi pasti pendeta. Pihak ketiganya keluarga aja udah rumit gitu, apalagi pihak ketiganya, aduh udah susah pasti gitu. Oke, nah itu dari awal sampai akhir dalam pernikahan. Jadi gini nih pendeta, keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu keluarga yang seperti apa? Keluarga yang berkenan, ini pertanyaan bagus banget nih ya. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu adalah keluarga yang saya kira tidak terlalu rumit ya. Saya buat sederhana saja. Keluarga yang satu dia berdoa bersama. Oke, keluarga yang berdoa bersama. Ya, itu satu ya. Yang kedua adalah keluarga yang beribadah bersama. Oke, balik. Ya kan? Ya. Yang ketiga adalah keluarga yang melayani bersama. Jadi dia berbagi untuk orang lain. Oke. Enggak egois. Tidak enggak untuk selfish dirinya sendiri. Gitu ya, pendeta. 3 ini aja lah udah. Oke. Karena mungkin memang ketika kita melihat orang lain sekeluarga udah melayani itu emang berasa banget ini keluarga utuh gitu ya pendeta. Iya, karena saya mengatakan kenapa harus melayani bersama begini. Sering ada suaminya aktif kali di gereja. Istrinya urusan arisan misalnya ya kan. Arisan sih gak salah tapi itu arisan itu terus gitu. Utang sini gitu ya. Atau kebalikannya istrinya aktif banget di gereja. Suaminya mabuk aja kerjanya. Kan. Nah, harus bersama-sama. Ya. Melayani bersama-sama ini juga tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ada anaknya. Kalau anaknya masih kecil gimana coba? Ya kan? Jadi ya kalau bisa melayani bersama gitu ya. Ya makanya saya katakan tadi pada waktunya. Ya mungkin tidak bisa gitu. Tapi ya haruslah. Ya kalau dikatakan anaknya masih kecil. Nanti kalau udah besar, anaknya udah besar menikah, alasan lagi apa? Udah tua. Cucu masih kecil gitu. Ya jangan begitu ya kan. Nah, nanti di Alkitab kita lihat bagaimana keluarga-keluarga itu juga. Ya kan mereka melayani bersama juga. Ya bukan apa namanya kalau urusan anak ya sampai kapan pun anak tetapnya ada masalah. Iya, adanya terus yang diurusin gitulah ya pendeta. Iya, tapi maksudnya hidup kita ini jangan untuk diri kita sendiri, berbagilah kepada orang lain. Kan kita ini kan diberkati untuk apa? Menjadi berkat. Betul. Ya kan? Jadi kita mulai memperhatikan orang lain, berbagi kepada orang lain gitu, ya. Oke pendeta. Jadi intinya adalah sebenarnya intinya banget adalah berdoa bersama dulu ya pendeta. Ketika kita mulai dengan berdoa bersama, kita akhirnya tahu nih kita tahu hubungan relasi kita dengan Tuhan. Akhirnya kita beribadah bersama, terus kita juga melayani bersama. Karena ketika kita udah melayani keluar, itu berarti juga kita udah melayani sesama kita di rumah gitu. Jadi itu mungkin menjadi dasar ketika sebuah keluarga itu benar-benar boleh, yang tadi pendeta bilang gitu, boleh menjadi berkat gitu. Karena kan tujuan hidup kita, rencana Allah tadi seperti yang pendeta bilang, ya untuk kemuliaan Tuhan gitu, semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan bisa menjadi berkat dan inspirasi untuk banyak orang juga di sekeliling kita gitu. Iya, jadi contohnya itu Abraham ya di Kejadian, dia dipilih ya, Abraham dan Sarah dipilih untuk apa? Supaya keluarga ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa gitu. Itu prinsipnya lah. Jadi model keluarga yang baik itu adalah Abraham dan Sarah ya. Jadi dalam pikiran saya tadi mengingat keluarga ini.
Oke, pendeta. Oke, terima kasih pendeta untuk sharing-sharingnya hari ini, luar biasa sekali. Kita bisa lebih terbuka lagi. Mungkin memang selama ini kita udah lihat gitu ya keluarga-keluarga seperti apa, tapi kan obrolan tentang bagaimana menjadi keluarga ini mungkin kadang masih tabu gitu yang kita rasakan gitu. Tapi dengan adanya obrolan kali ini harapannya bisa membuka juga wawasan kita Permata gitu, teman-teman Permata, untuk mau melangkah ke depan tuh seperti apa sih, kalau mau berkeluarga itu seperti apa sih, sehingga kedepannya nanti kita bisa membangun keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan berkenan pada Tuhan. Iya. Gitu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih teman-teman untuk podcast kita hari ini. Sekian kiranya apa yang kita diskusikan, apa yang kita sharingkan, apa yang pendeta sampaikan hari ini kepada kita boleh menjadi inspirasi untuk kita ke depannya, bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang takut dan berkenan pada Tuhan. Bujur res menjuah-juah man Takrina. Shalom.